Hai teman-teman, happy weekend. Jadi hari ini aku akan menceritakan ke teman-teman apa aja yang lagi viral satu minggu terakhir ini di bulan Oktober. Jadi video ini dibuat tanggal 20 Oktober pas pelantikan Pak Prabowo. Yeay! Kita punya presiden baru, senang banget semua. Kebetulan aku fans Pak Prabowo, jadi aku ikut excited dari sini. Dan Indonesia tuh lagi viral. Kenapa Indonesia viral? Jadi gara-gara ada pernikahan pria Turki yang datang sampai ke Papua. Bukan yang Tali Abu kemarin ya, ini udah beda pernikahan. Nah, terus karena pernikahannya viral, jadi Indonesianya tuh ikut viral gitu loh. Nah, terus ditayangin lah di TV. Udah ditayangin di TV, viral juga di TikTok. Aku kan punya 2 TikTok ya. Satu TikTok Indonesia yang pakai kartu SIM Indonesia, satu di HP Turki aku yang pakai kartu SIM Turki gitu. Nah, terus di dua-duanya tuh FYP gitu, dan isinya tuh banyak orang-orang tuh kayak julid gitu loh. Jadi cewek-cewek kayaknya bilang, apa sih yang mereka itu lihat dari hubungan-hubungan singkat kan? Karena kalau orang tuh nikah dari Indonesia Turki itu biasanya cuma kenal dari sosmed gitu kan. Ya emang kebanyakan gitu, dan nggak semua orang tuh yang kayak bakal berhasil. Enggak, mereka tuh kayak kok bisa sih kita aja yang bertahun-tahun tuh pacaran gitu atau bahan tunangan aja tuh bisa gagal, apalagi yang cuma kenal dari sosmed. Itu kan menurut pikiran mereka, tapi kan pada kenyataannya selalu ada yang namanya anomali kan. Dan karena anomali alias kejadian yang tidak umum ini banyak, terus kayak berhasil gitu, jadi kayak banyak orang ikut-ikutan cari istri orang Indonesia. Dan bahkan di berita itu dibahas kan, dibilang kalau 5-6 orang Turki itu setiap harinya menikah di Indonesia dengan perempuan Indonesia. Wow. Dan mereka bilang, what is so special gitu tentang perempuan Indonesia yang mau bikin orang tuh datang jauh-jauh ke Turki. Terus aku bahas juga di TikTok, pada bilang, karena maharnya murah kali ya. Tapi tiket PP sama ngurus izin tinggal istri Indonesia emangnya murah. Punya istri orang asing kalian kira di Turki. Oke, jadi temenku yang Turki juga pada nanya sih, ini FVP lihat nggak? Aku bilang, lihat lah. Mungkin gue nggak selalu nonton TV kayak kalian, tapi gue juga lihat berita di TikTok kan gitu. Ya bener guys, karena emang unik aja gitu, kayak tren-trenan dulu kan katanya tuh trennya tuh sama cewek-cewek Rusia, abis itu cewek-cewek Kirgiz atau Kazakh. Terus kayak 3 tahun belakangan ini, bahkan 4 tahun belakangan lah ya, dari 2020 kan abis Covid tuh banyak banget tuh pernikahan Indo-Turki. So pada berhasil. Nah, terus banyak yang tanya gitu kan di akun TikTok aku yang isinya tuh audiens Turki. Gimana sih caranya aku bisa dapat istri Indonesia? Aku tuh sampai takut tahu buka DM request aku. Aku tuh sampai takut buka DM request aku karena isinya semua minta cariin jodoh. Kira gue biro jodoh apa? Tapi diam-diam aku bangga sih, karena berarti kan negara kita itu terkenal akan hal yang bagus kan. Sekarang kan kita kalau bahas tentang tentang istri gitu, berarti kan perempuan kita kan harum kan namanya. Terus ada juga yang lagi heboh itu tentang kasus rumah sakit dan bayi. Jadi awalnya aku kayak nggak begitu peduli gitu loh, kayak apaan sih nih orang-orang tuh pada posting gitu. Cuma emang dasar aku tuh baru ngeh gitu, ternyata tuh parah banget gara-gara si bapak ini. Dia itu tuh ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari rumah sakit daerah gitu ya, rumah sakit pemerintah. Terus penanganan bayi yang sakit itu tuh ditunda-tunda, akhirnya sampai harus ditransfer ke rumah sakit swasta. Nah, karena ditransfer ke rumah sakit swasta, jadi kan mereka tuh kayak dapat keuntungan gitu loh, seakan mendapat profit, dan untungnya tuh ketahuan gitu sama pemerintah karena pada meninggal, banyak yang meninggal bayinya gitu, mungkin karena urgent tapi malah dipindahin terus nggak dapat penanganan yang tepat. Jadinya rame banget itu, kayak teman-temanku yang Turki tuh bilang, pembunuh bayi gitu. Aku tuh nggak ngeh ini apaan yang dimaksud ya, tapi parah banget sih, nyawa bayi hilang cuma demi duit. Aduh, semoga kejadian seperti ini nggak terjadi lagi ya. Dan ternyata tuh bukan cuma di satu rumah sakit aja, karena aku inget banget ada temanku tuh yang posting kayak pakai data gitu loh, pakai chart
kematian bayi itu berapa di provinsi ini, di kota ini gitu. Ya ampun, kenapa aku baru ngeh ya? Karena baru diangkat lagi di TikTok kan. Kalau di Turki tuh TikTok tuh nggak kayak Indonesia gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang viral, pasti viralnya tuh di Twitter dulu, terus masuk TV baru TikTok. Atau nggak, intinya Twitter dulu baru TikTok. Kalau di Indonesia kan enggak kan, apa-apa TikTok dulu gitu. Soalnya kalau di Turki tuh TikTok tuh konotasinya tuh kayak cuma buat main-main, nggak kayak kita tuh mikir TikTok tuh buat belajar gitu. Misalnya kayak aku belajar bahasa Jerman itu kan awalnya dari TikTok, pakai yang gratis dulu sampai baru pindah ke YouTube. Soalnya kalau TikTok kan banyak orang yang pengen apa ya, jadi influencer, jadi dia menjelaskan secara mudah biar banyak yang follow. Kalau di Turki kesadaran orang tuh untuk main TikTok tuh belum tinggi gitu, karena di pikirannya tuh kayak TikTok tuh joget-joget gitu loh. Oke, terus ada apa lagi? Sekarang aku pengen cerita aja sih. Soalnya tadi yang news 2 itu doang yang kayak viral di Turki kan. Nah, sekarang aku mau cerita, aku tuh punya teman kan, orang Tanzania gitu. Terus aku tuh keinget dia gara-gara aku tuh ngeliat berita kan, berita Turki sih. Katanya Turki sama Hungaria tuh kayak mau bangun terminal bawah, apa sih, kereta bawah tanah gitu. Terus pikir aku, lah gimana caranya ya? Ya bagus sih, tapi kan berarti kalau ke sana harus pakai Schengen kan. Sedangkan Turki tuh berpuluh tahun berusaha masuk Uni Eropa sampai akhirnya presidennya tuh bilang, udah kami nggak butuh ikut Uni Eropa karena masalah agama kan. Ya walaupun mereka nggak terang-terangan bilang gitu, kecuali si apa namanya yang pemimpin Belanda tuh, Hert siapa sih yang ibunya ternyata ada turunan Indonesianya, yang bilang kayak kalian orang-orang Muslim nggak akan pernah bisa jadi anggota Uni Eropa gitu. Nah terus kenapa aku keinget temanku yang Tanzania itu, karena kemarin Sabtu itu kan aku piknik kampus gitu sama semuanya lah ya, nggak cuma dia gitu, ada teman Indonesia juga. Terus temanku yang Indonesia tuh ngomong sama si Tanzania ini, kamu kenapa milih untuk S2 di Turki? Kan dia tadinya tuh kuliahnya di China kan. Terus dia bilang, ya soalnya aku itu pengen apa namanya cari negara yang masuk Uni Eropa. Terus aku bilang, hah? Kamu serius? Kamu nggak tahu kalau Turki itu bukan Uni Eropa dan nggak akan pernah masuk Uni Eropa gitu. Terus dia bilang, loh emang Turki itu bukan Uni Eropa? Terus aku kayak, lu bisa-bisanya lo bisa kuliah sampai China, bisa S2 sampai Turki, artinya kan lu kan harusnya jago riset. Jadi bisa untuk hal kayak gitu aja lu nggak tahu. Terus dia kayak, serius Turki itu bukan Uni Eropa? Terus akhirnya gue ceritalah bagaimana apa namanya mereka itu bencinya sama pemerintah Turki gitu kan. Terus mereka bencinya sama bukan transmigran, apa sih kalau orang yang tinggal di negara orang lain itu imigran Turki. Padahal imigran Turki di Jerman itu tuh ngebangun ekonomi Turki gitu. Mereka tuh pekerja keras. Ya kalau menurut pengalamanku, waktu itu kan aku kayak berapa minggu gitu kan di Jerman, hampir 1 bulan. Terus aku ngeliat bagaimana tuh yang kerja semua tuh orang Turki gitu. Mereka yang membayar pajak. Tapi ya tetap aja itu tidak memberikan nilai bagi mereka di mata orang-orang Eropa Barat. Orang Turki itu ya ancaman gitu buat mereka. Dan karena kalian Muslim kan gak akan pernah masuk Uni Eropa. Terus dia tuh kayak lemes banget gitu. Oh ternyata Turki bukan Uni Eropa ya. Terus aku kayak ya udahlah ya. Maksudnya walaupun bukan Uni Eropa, tapi di beberapa hal Turki itu masih lebih bagus daripada negara-negara Uni Eropa gitu. Misalnya kayak, lu pernah ke Bulgaria nggak? Enggak katanya. Ya gimana gue mau bandingin. Ya udah, lu pernah ke Yunani nggak? Enggak juga. Ya udahlah, intinya tapi aku bilang kalau kamu ke Yunani atau ke Bulgaria, kamu akan tahu betapa bagusnya fasilitas di Turki dan meratanya. Kan kalau di Turki itu nggak cuma di Istanbul kan fasilitasnya, transportasinya maju gitu. Kurang lebih merata lah, walaupun ya tetap paling fancy di Istanbul. Tapi kalau ke kayak 2 negara tadi, ya tiba-tiba tuh kayak apa nih, kayak berapa puluh tahun lalu kan. Ya jadi begitulah cerita hari ini. Kita cerita lagi minggu depan. Bye.